Shalom Rise Generation, mari bersama kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Kiranya setiap kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan yang berkenan atas pujian yang kita naikkan dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Meskipun banyak cobaan, banyak rintangan dalam hidup kita gak perlu takut lagi teman-teman. Karena ada kuasa yang mampukan kita untuk melewati setiap tantangan. Kita katakan ada kuasa. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita puji Tuhan kita lebih lagi. Kita katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita sama-sama mengatakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kita semua. Kita angkat suara kita. Kita katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus saja segala. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi, di
Seperti tema kita hari ini teman-teman, a call to be faithful. Kita mau sama-sama dipanggil untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita naikkan pujian ini, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Lihat hatiku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo teman-teman, hari ini kita kembali bersama belajar firman Tuhan. Yang hari ini kita akan membahas tentang kitab Amsal khususnya. Nah, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam pembelajaran firman hari ini. Biarlah kami semua bolehlah ditolong oleh Tuhan agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan setia. Tuhan kiranya pimpin kami semua yang hadir di dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga kami menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitakan dengan sukacita. Dan terlebih lagi kami rindu Tuhan, Kau yang menolong agar kami menerima firman dengan sukacita dan melakukannya dengan setia dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa yang kami serahkan di dalam nama Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, teman-teman, coba bayangkan kalian jalan-jalan ke satu tempat dan kalian bertemu dengan orang dewasa. Dan orang dewasa itu berkata kepada kalian seperti ini. Enak ya jadi seorang anak remaja, semua disediakan oleh orang tua. Tinggal makan, minum, tidur, main, sekolah, itu aja. Kalian gak perlu memikirkan beratnya cari uang, bekerja. Nah, kalau ada orang yang berkata demikian kepada teman-teman, respon teman-teman seperti apa? Apakah kalian setuju dengan perkataan orang tersebut? Kalau saya ditanya seperti itu, tentu saya akan katakan saya tidak setuju. Malah saya akan membela teman-teman yang masih remaja. Kenapa? Karena saya sadar menjadi remaja itu tidak mudah. Dan saya menghargai setiap pergumulan teman-teman. Siapa bilang menjadi anak remaja itu gampang? Menurut saya, jadi seorang anak remaja itu tidak gampang. Karena saya juga pernah melewati masa-masa itu. Remaja harus bergumul. Dan pergumulan anak remaja kadang tidak dimengerti oleh orang dewasa. Pergumulan keluarga juga akan jadi pergumulan mereka. Kesulitan keluarga juga jadi kesulitan mereka. Kadang mereka ingin berbuat sesuatu, kadang mereka ingin berpendapat, tetapi seringkali mereka diabaikan. Karena kenapa? Karena dianggap belum terlalu dewasa. Itu membuat mereka sangat bergumul. Dan seringkali masalah di sekolah harus mereka hadapi sendiri. Dan ada orang tua yang tidak mengerti kondisi teman-teman remaja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan anak mereka yang usia remaja, mereka selalu bertanya pertanyaan yang sama. Satu pertanyaan yang sama. Sekolahnya gimana? Selain itu tidak ada pembicaraan lebih lanjut tentang bagaimana keadaan kalian, apa kabar kalian. Padahal kan sebenarnya anak remaja punya banyak pergumulan. Bergumul tentang persahabatan, bergumul tentang relasi, tentang cinta, tentang iman, tentang masa depan, dan sebagainya. Koko mengerti kondisi pergumulan kalian, teman-teman. Dan ingat teman-teman, di mata Tuhan, teman-teman semua berharga. Itulah kenapa Tuhan tidak akan pernah memandang sepele pergumulan yang teman-teman hadapi. Tuhan tahu pergumulan teman-teman. Dan Tuhan peduli, amin. Tuhan tahu, Tuhan peduli terhadap keadaan teman-teman semua. Itulah mengapa di dalam Alkitab juga ada ayat yang ditunjukkan secara khusus untuk teman-teman yang remaja, yang masih muda. Dan hari ini kita belajar bersama dari ayat tersebut. Kita akan belajar tentang gimana sih caranya teman-teman remaja menjalani masa muda yang jadi berkat ya. Semua orang pasti ingin jadi berkat. Gimana caranya? Seperti tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu flourishing within God wisdom. Nah, Koko akan bacakan untuk teman-teman semua firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 1 sampai 19 yang jadi perenungan kita. Teman-teman di rumah silakan simak ya. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 19. Koko akan baca dari ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ayat yang ketujuh, Koko akan ulangi sekali lagi untuk kita semua. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, saya yakin kalian pasti punya satu pergumulan yang sama. Dari manapun kalian berasal, siapapun kalian, ada satu pergumulan yang sama yang sedang kalian hadapi saat ini. Pergumulan apa itu?
Memang tiap-tiap kalian punya pergumulan unik masing-masing. Tapi ada satu hal yang jadi pergumulan kalian semua saat ini, yaitu pergumulan tentang studi di sekolah. Betul? Siapa yang saat ini bergumul dengan tugas yang numpuk? Sekolah online, tugas numpuk. Ada? Coba angkat tangan. Siapa yang bergumul juga dengan ujian dan mata pelajaran yang kalian tidak sukai? Yang tugasnya seabrek? Pasti ada juga. Dan siapa di antara teman-teman yang berkata, bosan kok, aku udah bosan belajar online. Pengen banget ketemu teman-teman. Mungkin ada juga yang dalam keadaan seperti itu. Siapa yang bergumul karena ujian yang begitu sulit? Dan siapa yang bergumul udah mau lulus? Bingung ditanya, jurusan apa yang kamu mau ambil? Bingung. Siapa yang bergumul dengan teman-teman yang toksik di sekolah? Siapa yang bergumul saat ini karena gagal ikut SMPTN dan sebagainya? Banyak sekali pergumulan anak remaja. Dan Koko juga pernah melewati masa itu. Dan itu adalah satu hal yang sulit. Karena itu teman-teman, pergumulan utama teman-teman saat ini berkaitan dengan studi. Tidak heran jika di antara teman-teman semua ada yang berpendapat demikian. Siapa orang yang paling berbahagia di dunia? Siapa remaja yang paling berbahagia di dunia ini? Mungkin dari teman-teman akan berkata, yang berbahagia mah orang pintar di sekolah kok. Nilai dan prestasi akademik itu sangat penting bagi kalian saat ini. Karena memang itu pergumulan utama kalian saat ini. Kenapa penting prestasi akademik? Karena prestasi akademik itu bisa membawa kalian ke universitas impian kalian. Itu adalah sesuatu banget buat kalian, betul? Siapa yang tidak ingin masuk ke perguruan favoritnya? Kalian semua ingin dan kalian bergumul berusaha untuk mencapai itu. Lalu kalian mungkin bertanya kepada saya, kok apakah Alkitab ada sih? Ada nggak ngajarin gimana cara ningkatin prestasi di sekolah? Ada nggak tips dan triknya? Ada teman-teman. Caranya gimana? Caranya belajar dan dengan tekun. Dan yang kedua berdoa teman-teman. Jangan doa doang, tapi minim usaha. Koko yakin kalian pasti gagal kalau minim usaha, doa doang. Doa itu bukan mantra teman-teman. Jadi nggak bisa gitu. Jangan juga kalau belajar terus nggak pernah doa. Nanti lama-lama kalian jadi anaknya sombong, tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan diri sendiri. Itu pun akan sia-sia. Saya mengerti teman-teman, tanggung jawab utama kalian saat ini adalah studi. Dan Tuhan juga ingin teman-teman semua jadi berkat lewat pendidikan kalian saat ini. Tuhan ingin kalian bertanggung jawab dengan studi ini. Ketika kalian bertanggung jawab dengan studi kalian, maka nama Tuhan juga dimuliakan. Tetapi ada satu hal yang harus kalian ingat teman-teman, prestasi akademik itu bukan segala-galanya. Ingat ya, prestasi akademik penting nggak? Penting. Tetapi prestasi akademik bukan segala-galanya. Jangan sampai demi prestasi akademik, kalian rela melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Jangan sampai. Kalau kalian tanya ke Koko, pengetahuan itu penting nggak? Tentu saja penting. Kenapa penting? Karena sekali lagi, lewat pengetahuan, lewat kepandaian kalian, dalam kognitif, kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Tapi, ingat ada satu hal lagi di luar pengetahuan yang juga sangat penting. Yang tanpa hal itu, pengetahuan yang banyak pun, kalian sekolah sampai S3, kalian tahu banyak hal, sama seperti Google pinternya, tahu semua hal. Tapi kalau nggak ada hal ini, kalian nggak ada gunanya ibaratnya. Apa itu? Keberadaan kalian, kepandaian kalian juga nggak ada gunanya tanpa satu hal ini. Kira-kira apa hal itu? Itulah yang namanya hikmat. Percuma pinter, percuma berprestasi di sekolah, tapi tidak punya hikmat teman-teman. Jadi selain pinter, firman Tuhan katakan, jadilah anak muda yang berhikmat. Bukan cuma pinter, bukan cuma kognitifnya jago, tapi bukan cuma pengetahuannya luas, tapi juga harus jadilah anak Tuhan, anak-anak remaja yang berhikmat. Berhikmat. Amin. Nah, apa itu berhikmat teman-teman? Kita harus lihat berhikmat dari apa kata firman Tuhan. Berhikmat itu artinya kita dapat menilai segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sekali lagi ya. Berhikmat artinya kita, teman-teman semua bisa menilai segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Dan teman-teman percaya
bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar dan merupakan standar hidup kalian. Nah, itulah artinya berhikmat. Jadi menilai segala sesuatu dari sudut pandang kacamatanya siapa? Tuhan. Dan kalian percaya, kalian hidupi itu. Itulah arti menjadi orang berhikmat. Firman Tuhan bahkan berkata, kenapa hikmat itu sangat penting? Hikmat itu sangat penting agar kalian menjadi seorang anak Tuhan yang dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, hikmat itu lebih berharga daripada memiliki emas dan perak. Sangat berharga. Sampai emas dan perak aja kalah dengan hikmat. Nah, kalian juga pasti akan bertanya, kalau gitu kok saya ingin jadi orang berhikmat? Bagus, caranya gimana kok? Caranya ada 2 hal yang harus kalian perhatikan teman-teman. Yang pertama, cara menjadi orang berhikmat adalah kalian harus punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ada cara lain kok. Karena saat teduh saya bolong-bolong baca Alkitab juga jarang. Nggak ada cara lain teman-teman. Kenapa? Karena hikmat daripada Tuhan hanya datang kepada mereka, hanya datang pada teman-teman yang mencarinya dengan setia. Lewat apa? Relasi yang benar dengan Tuhan. Jadi ketika kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, ada relasi dengan Tuhan, maka hikmat dari Tuhan akan Tuhan karuniakan. Itu yang pertama. Dan cara yang kedua adalah kalau teman-teman pengen jadi anak Tuhan yang berhikmat, kalian harus rajin baca firman, baca Alkitab. Kenapa kok? Apa hubungannya Alkitab dengan hikmat? Alkitab, ingat, Alkitab adalah firman Allah. Karena itu di dalam Alkitab ada banyak sekali prinsip kebenaran yang dapat teman-teman terapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau teman-teman punya relasi yang erat dengan Tuhan, kalau teman-teman senang baca firman, kerohanian kalian akan di-charge setiap hari. Dan juga kebenaran firman itu akan mengisi otak kalian. Kalian jadi mengerti, kalian tahu firman. Dan itu akan membuat kalian jadi pribadi yang berhikmat, bijaksana. Dunia berkata, kita lihat ya, dunia saat ini punya pandangan seperti ini. Kebenaran itu adalah apa yang menurut kamu benar. Jadi kata dunia, ya udah, apa yang menurut kamu benar, ya lakukan itu. Kalau kamu senangnya gini ya lakukan itu, nggak usah peduli yang lain. Kalau kamu beranggap tindakan kamu itu benar, ya udah itu benar, itu hak kamu, itu kebebasan kamu. Jadi di dalam dunia ini kebenaran itu menurut dunia relatif. Apa yang benar itu yang menurut kamu benar, relatif sekali. Tapi kita harus ingat teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita harus punya prinsip. Kebenaran itu adalah apa yang kata firman Tuhan benar. Ya. Bagaimana prinsip hidup kita? Harusnya kebenaran itu bagi kita anak-anak Tuhan adalah apa yang kata firman Tuhan benar. Itulah kenapa Koko sering tegaskan kepada anak-anak remaja yang Koko layani. Ingat teman-teman semua, firman Tuhan harus jadi penuntun hidup kalian. Harus jadi terang, pelita dalam kalian menjalani hidup di tengah dunia yang gelap ini. Dan saat kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, maka Koko percaya kita akan jadi orang-orang yang berhikmat. Amin. Pasti kita akan jadi orang yang berhikmat. Kalian akan jadi remaja yang tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kalian dekat dengan Tuhan, ketika kalian cinta firman, apa yang terjadi? Kalian bisa memilih mana nih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang enggak. Kalian tidak akan mudah dibodohi oleh pengajaran dunia yang sesat. Jika firman jadi pegangan hidup kalian. Amin. Jadi mari komitmen teman-teman. Mulai hari ini cintai firman. Ingat, jadikan firman Tuhan itu penuntun dalam kalian berkata-kata. Penuntun di dalam kalian berpikir. Penuntun di dalam kalian bertindak. Dan segala sesuatu yang kalian buat. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntunnya. Filternya itu firman Tuhan. Bagaimana sederhananya, simpelnya seperti ini teman-teman. Sebelum kalian berkata, bertindak, melakukan apapun itu, renungkan 2 hal ini. Yang pertama, apakah tindakan kalian merugikan orang lain? Dan yang kedua, apakah tindakan kalian memuliakan Tuhan? Nah, simpelnya seperti itu. Setiap kali kalian melakukan sesuatu, ingat 2 hal ini. Kenapa ingat 2 hal ini? Karena hikmat yang berasal dari Tuhan selalu yang pertama memuliakan Allah dan tidak akan merugikan orang lain. Ya, prinsip ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian setiap hari, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman, kita masuk ke babak terakhir.
dari khotbah ini? Ternyata teman-teman ada satu hal lagi di luar pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan akan sia-sia tanpa hikmat. Tapi ada satu hal lagi yang kalau kalian tidak miliki, maka pengetahuan dan hikmat pun akan jadi sia-sia. Kira-kira hal apa itu? Ini adalah dasar dari hidup kita yang harus kita semua miliki. Kalau nggak ada hal ini, pengetahuan dan hikmat itu akan sia-sia. Hal apa itu? Itu adalah hati yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, hati yang takut akan Tuhan. Amsal yang kita baca tadi teman-teman ditulis oleh seorang raja Israel yang namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini raja ketiga Israel. Jadi kalau kita baca Alkitab, baca kitab Raja-Raja, bagaimana kisah Raja Salomo ya. Nah, dikisahkan di dalam kitab Raja-Raja, ketika Salomo ingin menjadi raja, dia berdoa, dia minta kepada Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat agar aku dapat memerintah bangsa Israel ini dengan baik. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan tersebut. Tuhan kasih Raja Salomo hikmat. Sampai akhirnya Raja Salomo menjadi raja yang paling pandai dikatakan. Dan paling berhikmat yang pernah memerintah Israel. Tuhan kabulkan. Akan tetapi, di kemudian hari, ketika dia sudah memerintah lama, dia sudah berusia tua, ada satu perubahan di dalam hidupnya. Jadi Salomo ini raja yang terkenal punya banyak istri ya, istri dan gundik. Dan Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan ketika dia tua, dia punya banyak istri, firman Tuhan mencatat dia lebih cenderung, Raja Salomo ini lebih cenderung mendengarkan kata-kata dari para istrinya ketimbang apa kata Tuhan. Sampai akhirnya Raja Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dia gagal mempertahankan hikmatnya. Karena gagal untuk bertekun dalam takut akan Tuhan. Hati Salomo akhirnya menyimpang dari Tuhan. Padahal Salomo itu orang yang pandai, orang yang berhikmat. Dia pandai, dia punya banyak pengetahuan. Dia juga punya hikmat daripada Tuhan. Tapi dia jatuh karena dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan dia tidak pelihara, teman-teman. Manusia itu kalau tahu banyak kebenaran, belum tentu melakukan banyak kebenaran. Jadi sekedar mengetahui firman Tuhan, apakah cukup untuk memastikan kehidupan rohani kita selalu baik? Tidak, teman-teman. Dalam hidup kita harus selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Serta bertanggung jawab kepada Dia. Apa sih kok takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu teman-teman bukan perasaan ketakutan ya. Bukan ketakutan seperti fobia. Beda ya. Misalkan kayak fobia ketinggian, fobia ruang sempit, takut pada hal-hal yang menyeramkan. Takut akan Tuhan itu bukan takut yang seperti itu. Takut akan Tuhan yang dimaksud dalam Alkitab adalah kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, keagungan dan kekudusan Tuhan. Yang akhirnya menghasilkan di dalam diri kita suatu ketakutan yang kudus, teman-teman. Ketakutan yang kudus untuk melanggar kehendak-Nya yang dinyatakan kepada kita. Nah, ini yang dimaksud takut akan Tuhan dalam firman Tuhan. Jadi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan yang dimaksudkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, nyatakan dengan sukarela. Bukan karena takut dihukum. Waduh, kalau aku nggak lakukan ini, aku nanti dihukum Tuhan. Bukan juga karena takut tidak diberkati. Aduh, kalau aku nggak melakukan ini, nanti aku nggak diberkati. Sebaliknya, ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita akan taat melakukan kebenaran firman. Karena apa? Karena kasih kepada Tuhan. Karena kekaguman kita kepada Tuhan. Karena kita begitu kagum, hormat pada Tuhan. Dan itulah yang mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Dia, tanpa paksaan, tapi berjalan secara natural. Nah, sekali lagi, bukan karena teror rasa takut, tapi karena kasih kepada Tuhan, tapi karena kekaguman dan hormat pada Tuhan. Itulah hati yang takut akan Tuhan, yang harus teman-teman miliki. Bagaimana kok caranya? Saya juga pengen punya hati yang takut akan Tuhan. Nah, caranya adalah ingat baik-baik teman-teman, dengarkan baik-baik.
Kalau teman-teman sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kalian secara pribadi, dan kemudian teman-teman menjalin relasi dengan Tuhan setiap hari lewat doa, mencintai firman Tuhan, maka Koko yakin hati takut akan Tuhan itu secara alami akan teman-teman miliki. Kenapa? Karena hati yang takut akan Tuhan itu adalah hati daripada orang-orang yang hidupnya sudah diperbaharui dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kalian sudah lahir baru, kalian pasti punya hati yang takut akan Tuhan. Koko berdoa agar teman-teman yang hadir semua menyaksikan sharing ini sungguh-sungguh mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus. Sehingga hidup kalian semua diubahkan. Sehingga hati kalian menjadi hati yang takut akan Dia. Ingat teman-teman, ada 3 bekal di dalam hidup yang harus teman-teman miliki agar masa muda kalian jadi berkat dimanapun kalian berada. Pertama, pengetahuan. Jangan jadi orang bodoh. Rajinlah belajar. Pengetahuan yang baik, ambil ya. Pengetahuan yang baik itu kalian bisa manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan juga. Jadi studi boleh nggak asal-asalan kau sebagai anak Tuhan? Jangan. Belajar yang baik, kerjakan tanggung jawab utama kalian dengan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, kalian juga harus jadi orang-orang yang berhikmat. Berhikmat. Gimana caranya kok? Tadi ya caranya memperoleh hikmat, relasi dengan Tuhan. Ketika kalian dekat dengan Tuhan, datang pada Tuhan tiap hari. Tuhan akan memberikan kalian hikmat. Ketika kalian mencintai firman, dari firman itu kalian akan belajar hikmat. Dan yang ketiga tadi Koko katakan, milikilah hati yang takut akan Tuhan, teman-teman. Pengetahuan bisa ditambahkan dengan tekun belajar. Jadi kalau mau jadi orang yang pengetahuan luas, pinter, belajar aja. Tapi tanpa hikmat, maka pengetahuan pun sia-sia. Ya, hikmat. Kita butuh hikmat. Hikmat itu membuat kita tidak salah dalam melangkah, teman-teman. Hikmat sejati adalah apa? Hikmat yang berasal dari Tuhan. Kenapa Koko ketika bicara hikmat, reverse-nya ke Alkitab? Karena ada juga yang namanya hikmat dunia. Yang harus teman-teman ikuti bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang daripada Tuhan. Ya, jadi ikutilah hikmat yang daripada Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup teman-teman dalam melakukan segala sesuatu. Dan terakhir, yang terpenting tadi, yang Koko tegaskan kepada kalian semua, kalau kalian mau jadi anak remaja yang memuliakan Tuhan, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Sebab tanpa hati yang takut akan Tuhan, pengetahuan, hikmat pun tidak ada artinya. Kenapa? Karena tanpa hati yang takut akan Tuhan, kita akan pasti gagal menerapkan hikmat. Dan pengetahuan pun sia-sia. Banyak orang pandai, banyak orang berhikmat, tapi mereka tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan hal yang semestinya tidak mereka lakukan. Mereka tidak jadi berkat. Kenapa? Karena tidak ada hati yang takut akan Tuhan dalam diri mereka. Jadi teman-teman, sekali lagi Koko mau tegaskan kepada kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka Koko yakin, kemanapun kalian pergi, nanti kalian studi di luar negeri, kemanapun kalian pergi, orang tua kalian gak usah takut jagain kalian. Kenapa? Karena kalian punya hati yang takut akan Tuhan. Itulah yang menjaga setiap langkah kalian. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dimanapun kalian berada, kalian dekat dengan Tuhan. Dosa datang, godaan datang, kalian menang. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama kalian. Kalian gak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Kalian tidak akan mudah dipengaruhi oleh teman-teman sekeliling yang ngajak kalian berbuat gak benar. Kenapa? Karena di dalam diri kalian ada terang. Kalian tahu membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai. Dan kalian punya kuasa untuk memilih apa yang benar. Sebab Roh Kudus tinggal di dalam diri kalian. Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kalian. Oleh sebab itu teman-teman, mari Koko mengajak kita sama-sama untuk mengejar hikmat yang sejati. Yang bersumber dari apa? Hati yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama itu head, pengetahuan kita isi. Yang kedua apa? Hand, skill kita. Kita lakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Dan yang terakhir adalah heart. Kita punya hati yang takut akan Tuhan.
punya hati yang takut akan Tuhan yang menjadi basic daripada diri kita, di dalam diri kita. Ya, jadi teman-teman, Koko ingin bertanya kepada teman-teman hari ini. Apakah ada dari teman-teman hari ini yang masih meragukan iman kepada Kristus? Kalau ada, Koko ingin menantang teman-teman. Kalian yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, terimalah Dia. Karena Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Koko mau ajak teman-teman semua untuk tidak ragu. Terima Dia. Karena Tuhan Yesus sekali lagi adalah Juru Selamat. Hanya Kristuslah yang dapat membebaskan teman-teman dari ikatan dosa, teman-teman. Karena itu, Koko mengajak kita semua untuk saat ini, di momen ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman secara pribadi. Ketika Roh Kudus tinggal memperbaharui hidup teman-teman, barulah teman-teman akan menjadi orang-orang yang punya hati yang baru. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau hidupku diubahkan menjadi baru. Hari ini tinggal di dalamku. Saya akan berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, pada hari ini juga ada di antara teman-teman remaja yang mengikuti ibadah ini. Mereka mau mengambil satu komitmen untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa, kiranya Tuhan tinggal di dalam hati mereka. Kiranya Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi manusia yang baru. Sehingga hati mereka diperbaharui oleh Tuhan. Dan mereka dapat menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tuntunlah hidup mereka, tuntunlah masa depan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan, buat teman-teman remaja yang saat ini telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Hamba berdoa kiranya Engkau senantiasa menjaga mereka, agar mereka senantiasa memelihara hati mereka. Hati yang takut akan Tuhan itu selalu ada di dalam diri mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, sehingga sejak masa muda mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa hamba Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun mereka di dalam hikmat-Mu. Berkati mereka dengan kepandaian Tuhan. Sehingga mereka menjadi saluran berkat lewat kepandaian mereka. Berkati juga mereka dengan hikmat daripada-Mu. Dan berkati juga mereka dengan hati yang takut akan Engkau. Yang bersumber dari pengenalan yang benar akan Engkau. Kiranya teman-teman remaja yang mengikuti ibadah hari ini, hamba berdoa buat mereka semua, biarlah mereka sungguh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Inilah doa hamba Tuhan untuk teman-teman remaja yang hamba kasih ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, kiranya firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, dan mari kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman, mari arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan daripada Allah Bapa,
kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai teman-teman semua dan membuat teman-teman semua jadi saluran berkat sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Shalom Rise Generation, kiranya kita terberkati lewat ibadah yang sudah kita jalani tadi. Dan jangan lupa kasih persembahan lewat QR Code yang telah tersedia. Dan buat teman-teman yang masuki awal tahun ajaran baru, semangat terus walaupun masih online di rumah kalian masing-masing. Dan buat teman-teman jangan lupa yang mau ikutan katekisasi, daftarkan dirimu segera mungkin. Dan pendaftaran katekisasi akan ditutup pada tanggal 13 Agustus nanti. Dan teman-teman, kita sudah masuki ADD di bulan kelima. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ADD setiap pagi, setiap harinya. Dan kita tetap disiplin, kita tetap membaca firman Tuhan, dan kita sharekan lewat aplikasi kita, lewat media sosial yang kita miliki. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa pantengin untuk Instagram, YouTube maupun Line kita di Rise Generation. So teman-teman, tetap semangat, happy Sunday buat teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Rise Generation, rise for Him.